Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sudarno MPD selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan selaku fasilitator guru penggerak dan kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Ibu Hartini SP SPD MPD selaku Ketua Forum MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari berbagai instansi di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita kembali bertemu di acara pelatihan yang digelar oleh Forum Komunikasi MGMP BK Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hari ini adalah hari pertama kita kembali masuk kerja. Dan saya selaku pengurus Forum MGMP BK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Baiklah Bapak Ibu, pada pelatihan perencanaan pembelajaran hari ini, di hari pertama kita akan menerima pemaparan materi dari Bapak Dr. Sudarno MPD. Kemudian nanti jikalau Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan via kolom chat atau raise hand. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan pemaparan materi pelatihan hari ke-1 tentang perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarno MPD seputar regulasi kurikulum merdeka dan CP, capaian pembelajaran. Kepada Bapak Dr. Sudarno MPD, kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Nani. Ya. Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya. Ya. Bapak Ibu sudah siap ya mengikuti pelatihan pada siang hari ini? Bapak Ibu siap ya? Insya Allah siap Pak. Nah, mulai Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, dimanapun berada, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya, sehat lahir batin Bapak Ibu, sehat walafiat Bapak Ibu. Yang saya hormati Bu Nani ya, selaku pengurus forum MGMP, Bapak Ibu semua ya, dimanapun berada, di Kabupaten Bogor maupun di luar ya, Kabupaten Bogor. Semoga Bapak Ibu kita selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu ya dalam menghadapi menjalankan tugas sebagai pendidik ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sebelumnya ini masih dalam suasana Lebaran ya Bapak Ibu ya, Bu Nani dan teman-teman semua. Tak lupa kami selaku pengawas dan dari Distrik Kabupaten Bogor, Bapak Ibu, mengucapkan mohon maaf lahir batin Bapak Ibu ya atas segala kilap dan kesalahan ya dan sebagainya yang telah selama tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu ya bersama dengan Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, terlebih dahulu terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini Bapak Ibu, di pelatihan yang diselenggarakan oleh Forum MGMP SMP ya di Kabupaten Bogor, Bu Nani dan Bu Hartini dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesetiaannya Bapak Ibu sudah di grup ini ya, grup pelatihan perencanaan pembelajaran ya. Bapak Ibu, rencananya pelatihan ini akan berjalan selama 4 hari ya, 4 hari. Nanti hari ini diisi oleh saya sendiri, saya Pak Sudarno, Bapak Ibu, nanti akan mengawali perencanaan itu dari memahami capaian pembelajaran ya, CP. Bapak Ibu ini mengingat karena di tahun ajaran baru, ya di tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu, tahun 2023-2024, khusus Kabupaten Bogor sudah 100% ya,
di kelas 7-nya kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Jadi IKM-nya ngambil yang mandiri berubah ya, atau mandiri berbagi. Juga ditambah dengan beberapa jumlah sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum menghadapi tahun ajaran baru, Bapak Ibu harus sudah siap dulu ya. Sudah siap dulu, siap lahir batin, siap kompetensi, siap merubah mindset, siap merubah semuanya Bapak Ibu. Karena memang berubahnya sangat drastis ya, dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ya. Nah, apa-apa yang berubah itu kita awali dari yang namanya perencanaan pembelajaran ya. Bapak Ibu terima kasih ya, dan saya kira Bapak Ibu sangat beruntung ya bisa bergabung di grup ini ya. Sangat beruntung dan apa namanya, karena akan mendapatkan banyak nanti selama 4 hari ini kita akan selesaikan semua yang namanya perencanaan pembelajaran yang kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan sama persepsi ya, sama persepsi dan tidak bingung lagi itu menghadapi kurikulum merdeka ya. Terutama yang baru, yang pendaftar baru ya, yang baru apa namanya mandiri berubah atau mandiri berbagi, tapi yang baru daftar ya. Ini hal yang sangat penting sekali, kita mulai dari kelas 7 ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin akan men-share materi yang sudah saya siapkan. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu semua ya. Ya. Bentar, saya akan Bapak Ibu nih. Bapak Ibu ini apakah sudah terlihat ya tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya Bapak Ibu. Oke, saya geser ke kiri sedikit. Oke. Bapak Ibu, khusus untuk siang hari ini Bapak Ibu, di hari pertama kita buka dengan kita awali ya dengan memahami dan analisis CP ya, capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu, saya Pak Sudarno, Bapak Ibu, saat ini saya ada di pengawas SMP di Kabupaten Bogor, juga sebagai fasilitator guru penggerak, juga fasilitator kurikulum merdeka GTK Kemdikbud ya. Bapak Ibu, alhamdulillah saya dipercaya dapat amanat juga untuk membuat modul-modul yang ada di PPM itu Bapak Ibu. Jadi mendampingi para guru-guru inti. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, itu hasil yang IPA, tapi ya yang IPA itu hasil kami ya. Jadi guru-guru inti kami fasilitasi, kemudian membuat itu modul ajar dan modul proyek ya. Itu karya para guru-guru hebat se-Indonesia ya. Tapi itu hanya sebagai contoh ya gitu. Nah, untuk hari ini saya khusus menyampaikan tentang memahami ya, biar sama dulu ya, memahami CP. Bapak Ibu jangan bingung ya, memahami apa itu CP ya dalam kurikulum merdeka. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Kita akan merencanakan pembelajaran ya. Jadi memahami dan menganalisis CP Bapak Ibu ya. Biar nggak pada bingung ya. Bu Nani nanti kalau ada yang mau bertanya, raise hand atau apa diingatkan aja ya. Siap, Pak. Oke, siap. Ya Bapak Ibu, kita pelan-pelan tapi fokus ya. Sebentar dari sini. Tadi ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, langkah apa ya? Langkah pertama ya, langkah awal Bapak Ibu dalam menyiapkan pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu adalah memahami namanya CP ya. Jadi CP itu singkatan dari capaian pembelajaran ya dalam kurikulum merdeka. Kalau dalam kurikulum 2013 itu kemarin namanya KD ya, kompetensi dasar. Nah, itu KD itu sudah akan dihilangkan Bapak Ibu ya. Tapi memang nanti akan ada kemiripan ya, kemiripan di kompetensinya gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang, mulai tahun ajaran baru nanti ya, kita semua ya SD, SMP, SMA di Kabupaten Bogor khususnya ya, kalau misalnya daerah lain ya boleh
Januari 2024 silahkan saja. Tapi Kabupaten Bogor kita memang sudah ditetapkan biar mulai dari awal ya. Jadi mulai dari semester ganjil ini mengikuti kurikulum Merdeka gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu nanti itu harus memahami CP ya. Nanti Bu Nani setelah ini saya bagikan CP-CP-nya ya. Nih, bentar dulu. Ini CP itu sudah saya sebentar, saya stop dulu. CP itu sudah sebelum saya ke sini ya. Sebentar, stop dulu. Nanti CP itu bentar. Ini sebenarnya tuh udah saya di sini nih. Ini Bapak Ibu, CP per mapel sudah saya breakdown ini ya. Jadi dari CP Pendidikan Agama SMP, Pancasila, Pendidikan Bahasa Indonesia, Matematika, ini sudah saya pecah-pecahin, saya bantu kemarin saya dari berupa PDF, kemudian saya konverter ke Word, kemudian saya pecah-pecah per mapel biar Bapak Ibu mudah gitu ya. Tapi yang SMP ini saya, kalau yang SD, SMP, SMA ada di sini Bapak Ibu. Nah, Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang guru SD atau SMA? Biasanya jarang pada 1, 2. Jarang ya. Nanti kalaupun ada, jadi ini Bapak Ibu, nih CP aslinya di sini lengkap ini, yang ini ya. Nanti ini kalau yang ini lengkap CP yang nomor 033 ini ya. Ini ada sekitar 2000 halaman lebih karena CP itu dibuat dari PAUD sampai ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi memang menyatu banyak sekali ya gitu. Sehingga saya pecah-pecah lagi ya seperti ini. Nanti akan saya bagikan di grup ya Bapak Ibu sesuai dengan mapel masing-masing. Intinya ada 11 ya. Jadi dari PAI Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama aja. Pendidikan Agama itu saya ambil yang PAI sama Agama Kristen ya, ada di sini. Kemudian pendidikan PKN udah nggak ada ya, diganti pendidikan Pancasila, Bapak Ibu. Nanti kalau yang kemarin kan pendidikan PPKN ya, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sekarang namanya pendidikan Pancasila. Terus pendidikan bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, nah, informatika nih. Jadi yang TIK itu diganti dengan informatika. Terus IPS, pendidikan seni. Seni itu nanti digabungan nih, ada 4. Ada seni rupa, seni tari, musik, ya ada 4 ya seni itu. Kemudian ada prakarya, ini juga pilihan nanti, ada prakarya kerajinan, pengolahan ya Pak Ibu, nanti dibaca ya, terus PJOK. Jadi intinya ada 11 Bapak Ibu ya, 11 mapel gitu ya. Nah ini belum yang muatan lokal tuh, misalnya bahasa Sunda itu belum ya Bapak Ibu. Di sini ada semua. Oke Bapak Ibu, ini hanya informasi. Oleh karena itu saya akan saya jelaskan dulu tentang apa itu CP ini ya. Nah, oke. Bu Nani udah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, CP-CP mapel yang tadi saya sebutkan, itu nanti saya share ke grup Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pakai CP yang lama ya, ini CP yang baru, yang sudah saya dapatkan kemarin, terbaru dari Puskurjar ya, jadi yang terbaru itu. Jadi yang dipakai yang terbaru, karena memang ada revisi ya. Nah, Bapak Ibu, CP itu sebenarnya ini kalau teorinya ya. Jadi CP itu capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik ya siswa pada setiap fase. Dimulai dari fase pondasi, yaitu PAUD ya. Pondasi itu sampai nanti ke perguruan tinggi ya gitu. Kalau ini kan Dikdas ya, Dikdas itu hanya SD, SMP, mungkin sama menengah, SMA, SMK ya. Perguruan tinggi juga ada CP-nya sama Bapak Ibu ya gitu. Nah, jadi untuk pendidikan dasar menengah, CP disusun setiap mapel. Tapi kalau perguruan tinggi nanti beda, dia berdasarkan kompetensi mata kuliah ya gitu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, pemerintah itu hanya menetapkan tujuan akhir ya per fase, per CP. Dan waktu tempuhnya atau fase, Bapak Ibu ya, namanya fase, lihat nih ya. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya.
agar bisa menentukan strategi yang sesuai. Kita perlu tahu di awal keberangkatan pendidik. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di SMP, berarti fasenya fase D, Bapak Ibu ya. Yang ini fase D. Jadi fase tidak sama dengan kelas, Bapak Ibu. Nah, contoh di SD nih. Di SD itu ada 3 fase. Fase A, fase B, fase C ya. Fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C adalah kelas 5 dan 6 gitu. Nah, jadi belajarnya harus berurutan. Jadi tidak bisa misalnya gini, sekarang kelas 9 langsung ujuk-ujuk masuk kur merdeka, ya nggak bisa. Karena satu fase itu 3 tahun. Jadi harus habis. Jadi ibaratnya berjalan 100 meter harus lengkap 100 meter. Jangan hanya berjalan 10 meter atau 20 meter ya. Jadi kita mulai tahun ini bareng-bareng Bapak Ibu ya. Siap, semangat semuanya. Kita mulai dari kelas 7 dulu. Kelas 7, 8, 9 satu fase ya, biar nanti tuntas CP itu ya. Seberapa panjang CP itu kita tuntaskan. Untuk strategi nanti Bapak Ibu yang mengatur di lapangan, itulah kurikulum merdeka ya. Oke, Bapak Ibu, kita teruskan lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kita samakan dulu ya tentang CP ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, Pak, gimana cara buat CP? Nggak usah buat. CP-nya sudah diberikan ya. Nanti saya share ya, saya bagikan per mapel Bapak Ibu. Nanti tinggal dipahami ya seperti apa. Yang penting Bapak Ibu paham dan mampu menganalisis maksud CP ini apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Jadi pemanfaatan fase CP dalam perencanaan pembelajaran itu memiliki keuntungan seperti ini. Pembelajarannya yang fleksibel ya. Jadi meski sekarang sudah nggak COVID, tidak pandemi, tapi pembelajaran fleksibel ini sangat diperlukan ya. Kenapa? Karena sekolah-sekolah itu di tingkat-tingkat daerah, di kota dan di pojok-pojok ataupun di daerah pinggiran ya, itu tidak sama apa namanya kualitasnya, sarana prasarana daya dukungnya ya, tidak sama. Ada sekolah itu yang memang apa namanya ya, untuk membenahi diri, untuk bertahan hidup aja susah. Itu masih banyak sekolah seperti itu. Tapi ada sekolah itu yang favorit dan yang itu yang berhindar tinggi. Ya, ada sekolah yang sedang-sedang saja dan sebagainya. Umumnya sekolah negeri itu sedang-sedang saja. Ya, kalau yang swasta ada yang hebat, bagus, benar. Tapi ada juga yang biasa-biasa, yang berjalan dengan seadanya juga ada. Nah, sehingga dengan pakai CP ini Bapak Ibu bisa fleksibel ya, nanti mana yang didahulukan, materi mana ya, CP yang mana yang harus didahulukan di fase itu Bapak Ibu yang ngatur gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga keuntungannya, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan tadi, Dek. Nah, jadi Bapak Ibu nanti melakukan analisis peserta didik ya. Kan dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu seharusnya ya, dan sudah seharusnya memang Bapak Ibu harus memahami apa namanya kondisi awal ya. Peserta didik itu seperti apa ya, kemampuannya gitu ya. Kalau perlu sampai bakat minat gitu ya. Tapi nggak wajib sih Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu pahamlah karakteristiknya seperti apa didik kita ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keuntungannya dengan pemanfaatan fase per CP ini adalah Bapak Ibu bisa mengembangkan rencana pembelajaran yang kolaboratif Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus kerjasama, harus ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran di tingkat sekolah. Kalau yang SMP kelas 7, 8, 9 duduk bareng ya, sama-sama yuk, saya guru IPA duduk bareng-bareng. Guru matematika sama-sama bareng-bareng ya. Ini yang setara yang akan kita garap itu ini CP-nya. Yuk mana dulu materi yang kita berikan di kelas 7 semester 1. Terus di semester 2-nya mana dulu gitu ya.
Jadi dimulai dari yang materi yang mudah, kemudian ke yang sedang, terus ke yang sulit gitu ya. Karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Silahkan diatur. Dan setiap sekolah juga nggak sama. Kan beda-beda ya. Kali mungkin sekolah A akan ini dulu menginginkan gitu ya. Boleh aja, nggak apa-apa. Walaupun secara umum hampir sama ya, usia SMP 13 tahun, 14 tahun ya, itu hampir sama, namun Bapak Ibu bisa fleksibel, mana dulu sesuai dengan daya dukung yang ada, ya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu keuntungan pemanfaatan fase per CP ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam CP capaian pembelajaran itu setidaknya ada ini, ada 4 ya, ada 4 atau 3 ya. Nah, ini pertama ada rasional Bapak Ibu. Ada rasional mata pelajaran ya. Nanti setiap CP baik mapel pendidikan agama, IPA dan sebagainya ya, semua mapel itu sampai kalau mulok nggak ada ya, mulok nanti dirumuskan oleh Pemdanya masing-masing ya. Itu ada rasionalnya Bapak Ibu. Rasional itu adalah apa ya, logika, alasan ya, alasan mempelajari mapel itu apa gitu ya. Bapak Ibu harus paham dulu. Misalnya IPA, IPA itu kan tentang alam semesta ya, alam dan lingkungannya gitu. Harus paham dulu. Maksudnya rasional IPA itu adalah mempelajari tentang alam sekitarnya dan gejala-gejala gitu ya. Nah, itu harus sampai kepada siswa ya. Kemudian di samping itu juga dalam rasional itu ada keterkaitan antar mapel Bapak Ibu dengan salah satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila. Jadi memang di dalam kurikulum Merdeka itu endingnya ya, output akhir itu adalah membentuk pelajar Pancasila. Nah nanti mata pelajaran apapun tujuannya arahnya ke sana, ke profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah selain rasional itu ada namanya tujuan ya, tujuan mata pelajaran. Tujuan itu adalah apa nanti tujuan ya, kemampuan yang dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran itu selama 3 tahun itu apa gitu ya. Nanti besok bersama dengan narasumber yang lain akan merumuskan TPTP ya, tujuan pembelajaran dari CP-CP itu. Kemudian ada karakteristik. Nah, setiap mata pelajaran beda-beda. Kalau agama mengarahnya ke sini, kalau Pancasila mengarahnya kemana, IPS, IPA, seni, ya itu ada karakteristik, yaitu berupa deskripsi umum tentang apa yang dipelajari pada mapel itu, juga ada elemen atau domain Bapak Ibu. Ya, nanti kalau apa itu, kalau bahasa itu ada namanya membaca, menyimak gitu ya, ada mendengarkan, memirsa gitu ya. Kalau IPA itu ada pemahaman, ada keterampilan proses ya. Matematika itu nanti ada bilangan ya, ada aljabar gitu ya, ada ya yang lain-lain ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu itu harus dipahami dulu. Inilah setiap mapel punya karakteristik ya. Terus Bapak Ibu yang ketiga ada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, yaitu berupa kompetensi pembelajaran yang harus dicapai didik setiap fase. Dibuat dalam bentuk pernyataan sehingga dalam program yang utuh. Nah, ini nanti kita lihat ya, setiap kita kan nanti akan bedah CP setiap mapel ya. Nah, berikutnya capaian dalam setiap fase menurut elemen. Ini dibuat dalam bentuk matrik, dipetakan menurut perkembangan didik ya. Gitu. Oke. Bapak Ibu, kita akan teruskan tentang bentuk pemahaman dalam CP Bapak Ibu. Nah, prinsip CP ini memang menggunakan pendekatan konstruktivisme Bapak Ibu ya. Jadi konstruktivisme itu salah satu teori belajar yang di mana peserta didik itu harus membangun, mengkonstruksi ilmu itu dari awal, jadi mengalami proses sampai akhir ya,
siswa itu mengalami. Jadi menurut teori konstruktivisme itu pengetahuan itu bukanlah kumpulan fakta-fakta atau konsep atau kaidah, tetapi memang sebuah rangkaian proses yang harus dibangun dialami oleh siswa. Sehingga nanti ada inquiry, ada discovery learning gitu ya. Dalam pembelajaran itu masih relevan, yang kurikulum apa yang model saintifik yang dulu itu masih relevan ya digunakan. Kemudian konsep memahami dalam CP itu adalah membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Jadi pemahaman itu tidak bersifat statis ya, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksi pengalaman-pengalaman baru yang dimodifikasi pemahaman sebelumnya gitu. Jadi memang siswa itu melakukan ya proses keterampilan ya untuk mencapai sebuah kompetensi ya agar mereka paham. Nah, Bapak Ibu masih mengenal ya taksonomi Bloom. Nah, kalau merujuk pada taksonomi Bloom, pemahaman itu dianggap sebagai berpikir tahap rendah ya, C2 ya. Nah, itu kan pernah ya pemahaman gitu ya. Namun dalam konteks taksonomi Bloom itu sebenarnya bukan untuk perancangan pembelajaran ya, itu hanya untuk kata kerja operasional dalam mengukur unsur-unsur kognitif ya. Nah, kalau yang untuk kurikulum merdeka ini, maka pemahaman di sini harus secara komprehensif ya. Secara komprehensif nanti biar paham siswanya memahami apa itu tentang materi dan ruang lingkupnya ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita ke sini. Nah, ada lagi elemen ya Bapak Ibu ya. Kalau elemen ini domain. Nanti ada elemen-elemen ya. Nanti akan saya tunjukkan apa saja elemen atau domain yang ada dalam capaian pembelajaran ya. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen ya atau kompetensi esensial. Ini untuk semua ini ya, semua fase dalam mata pelajaran. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri, saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang tuju. Nah, ini contoh tadi ya, barusan sebutkan. Contoh dalam matematika itu ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Dalam IPA misalnya ada pemahaman, ada keterampilan proses. Dalam bahasa ada menyimak, membaca, memirsa, berbicara, dan mempresentasikan dan menulis ya. Seperti ini. Ini sebuah apa namanya elemen-elemen atau kompetensi nanti yang harus Bapak Ibu gapai ya, harus Bapak Ibu terapkan di kelas kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu ini contohnya IPA Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini misalnya, nah CP itu panjang begini Bapak Ibu. Nanti kalau dibuka CP mata pelajaran itu seperti ini. Pada akhir ini untuk IPA ya contoh nih. Pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan panjang Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu bedah, nanti Bapak Ibu temui ada berapa kompetensinya dan ada berapa ruang lingkup materi. Ya, setelah ketemu ini, Bapak Ibu nanti buat TP-TP-nya ya, buat TP-TP-nya gitu. Tapi ini adalah CP selama satu fase selama 3 tahun ya gitu. Nah, ini contohnya. Yang barusan tadi, yang ini adalah pemahaman ya. Jadi kalau ini contoh IPA, ini CP yang pemahaman ya, pemahaman. Ini panjang seperti ini harus nanti kita bagi-bagi ya. Jadi mana yang untuk kelas 7, mana yang kelas 8 dan mana kelas 9 gitu. Kemudian yang keterampilan proses juga sama ya. Itu ada mengamati, mempertanyakan, memprediksi dan nah ini include untuk kepemahaman itu ya. Jadi seperti ini CP-CP yang hendak dikembangkan di dalam kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu,
untuk merencanakan atau melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu harus memiliki harus mampu ini ya. Pertama, memahami CP dengan baik ya, memahami, menganalisis. Yang kedua, menganalisisnya ya. CP untuk menyusun TP, dan TP nanti menjadi ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu merencanakan pembelajaran dan penilaian atau asesmen, kemudian melaksanakan ya. Jadi merencanakan terus melaksanakan gitu ya Pak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu secara umum nanti menghadapi tahun ajaran baru Bapak Ibu, tahun 2023-2024, Bapak Ibu urutannya seperti ini ya. Secara strategis proses perancangan ya kegiatan pembelajaran itu seperti ini. Jadi yang pertama Pak Ibu pahami dulu CP-nya. Kita pahami CP-nya, dianalisis, setelah itu buat rumusan tujuan pembelajaran atau TP, baru menyusun ATP, baru merancang pembelajaran ya. Jadi ini dulu saat pertama pahami CP, CP menjadi TP, TP menjadi ATP, ATP menjadi MP. MP itu merancang pembelajaran nanti berupa modul ajar dan modul project ya. Bapak Ibu seperti ini ya. Ini alurnya. Nah, Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran setelah didik itu ya ini nanti kita ini ya dapat mengembangkan. Namanya kurikulum merdeka itu ada kebebasan. Bapak Ibu bersama kepala sekolah menetapkan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Nah, ini nanti yang TP sama ATP itu nanti besok ya. Besok akan dijelaskan oleh narasumber yang lain ya besok di hari Rabu ya. Itu nanti akan bagaimana merumuskan TP dan ATP. Nah, seperti sebenarnya banyak yang harus dipahami. Nanti bisa menggunakan taksonomi Bloom versi revisi, yaitu Anderson dan Cradwell ya. Besok akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Ibu besok ya. Kemudian ada 6 aspek yang dikembangkan oleh TG dan Wiggins ya, dan 6 level taksonomi Marzano ya. Ini Bapak Ibu, ini besok kita Bapak Ibu besok hadir lagi ya, jangan hanya di hari ini, biar nanti mendapat pemahaman yang utuh ya. Nah, ini juga sama di taksonomi yang terbaru itu yang Anderson dan Cradwell itu C1 sampai C6 Bapak Ibu ya. C1 mengingat, C2 memahami, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi dan menciptakan. Nah, ini Bapak Ibu nanti harus ini muncul di dalam TP-TP itu. Karena TP itu menentukan ketercapaian dari CP selama 3 tahun itu ya. Dan itu nanti ada di nilai rapotnya ya. Nah, kalau yang Wiggin ini 6 aspek pemahaman tentang Wiggin ya. Di atas yang telah mereka pelajari tidak hierarkis, bukan merupakan siklus. Jika pendidik melakukan salah satu dari ke-6 aspek, mampu menjelaskan, menginterpretasi, merekam, aplikasi, berempati, memiliki sebuah sudut pandang atau memiliki pengenalan ya. Nah, ini yang ditambahkan oleh Wiggin ya. Nah, sebenarnya ini ya. Ini yang Wiggin itu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri ya. Ini juga boleh dikembangkan ya besok untuk merumuskan TP-TP itu ya. Bapak Ibu nggak perlu dihafalkan, tapi nanti bisa melihat ya, kalau menjelaskan bagaimana, interpretasi bagaimana, aplikasi bagaimana. Gitu. Nah, ini contoh bentuk pemahaman dalam CP Bahasa Indonesia, fase D elemen menyimak. Tuh, kalau menggunakan Wiggin berarti interpretasi, aplikasi, perspektif, dan empati. Jadi siswa itu harus seperti ini. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks, deskripsi, narasi, ya, puisi. Ini untuk bahasa Indonesia, seperti ya. Untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Berarti yang tersurat tertulis. Tersirat apa sih maksudnya?
dari teks itu ya, dari narasi itu pesan moralnya apa gitu ya. Nah, diharapkan peserta didik bisa mengalami keempat-empatnya ini, bisa menginterpretasi, bisa mengaplikasikan, bisa menyamakan perspektif, dan bisa empati. Jadi empati itu berarti sudah memahami, menaruh diri di posisi penulis ya, sudah bisa merasakan emosi ya dari karya itu gitu ya, seperti itu. Oke, yang ini adalah 6 level yang taksonomi Marzano, Bapak Ibu ya. Ini juga bisa dijadikan tambahan, bisa dari tingkat 1 mengenali dan mengingat kembali, tingkat 2 pemahaman, tingkat 3 analisis, tingkat 4 pemanfaatan, tingkat 5 metakognisi, yang tingkat 6 sistem diri ya Bapak Ibu ya. Ini kalau mau dipakai juga boleh ya, silakan. Nah, oke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya akan membuatkan resume untuk pelatihan hari ini tentang CP. Jadi Bapak Ibu, ini supaya lebih paham lagi, CP itu adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Bapak Ibu ingat ya, fase tidak sama dengan kelas. Jadi kalau kita di SMP itu fasenya terpanjang, 3 tahun, 7, 8, 9. Ya. Kita harus menyelesaikan sepotong CP, bukan sepotong ya, banyak ya, sepanjang CP ini selama 3 tahun. Kalau enggak selesai di kelas 7, bisa diselesaikan di kelas 8. Kelas 8 enggak selesai, bisa diselesaikan di kelas 9. Jadi artinya anak itu bisa terus naik kelas, Bapak Ibu, ya, bisa terus melalui pembinaan remedial ya, sehingga selama 3 tahun ini nanti ada di akhir 3 tahun fase misalnya kelas untuk yang SMP itu dilakukan namanya ujian akhir fase ya, seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, nah ini tadi yang sudah dijelaskan proses merancang kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu harus bisa memahami CP, setelah paham baru merumuskan tujuan. Setelah itu membuat ATP ya, nyusun dan merancang pembelajaran. Nah, Bapak Ibu minimal 4 ini dulu ya. Pahami CP, rumuskan TP, susun ATP dan rancang pembelajaran berupa RPP nanti modul ajar ya, modul ajar. RPP itu bagian dari modul ajar dan modul proyeknya ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau saya gambarkan ibaratnya CP itu ibarat orang berlari gitu ya. Nah, anak siswa berlari dalam fase D itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Dia akan menempuh sepanjang ini gitu. Sehingga Bapak Ibu harus merumuskan bareng-bareng guru dalam satu fase itu duduk bersama ya. Mana dulu yang akan diberikan untuk peserta didik ini gitu ya. Setiap sekolah beda-beda. Itulah kurikulum merdeka gitu ya. Kita ulangi lagi 4 langkah memahami CP Bapak Ibu. Nah, ada 4 langkah. Pertama kita memahami rasionalnya ya. Jadi rasional mapel itu ingat Bapak Ibu ya. Jadi rasionalnya itu alasan kenapa anak-anak belajar pendidikan agama. Kenapa anak-anak belajar pendidikan Pancasila. Kenapa siswa belajar IPA, belajar IPS, belajar seni. Alasannya apa ya? Itu secara rasional karena memang mata pelajaran itu penting untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan kita di dunia ini ya, dan juga nanti di akhirat kalau kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami tujuan mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu harus paham dulu setiap mapel itu punya tujuan berbeda-beda. Nah, idealnya Bapak Ibu paham ini ya, paham tujuannya akan dibawa kemana mapel itu, gitu ya. Kemudian mempelajari karakteristik setiap mapel, juga nggak sama ya. IPA itu sains, jadi melakukan pembelajaran IPA itu sains, jadi melakukan eksperimen, penelitian, ya anak-anak mengamati, contoh pada IPA itu ya. Jadi bukan sejarah IPA itu, bukan hafalan-hafalan, ya. Terus apalagi IPS mungkin ya, IPS itu
kalau ekonomi berarti adalah pembelajaran kontekstual. Dia harus melakukan transaksi ekonomi, ya, transaksi bisnis, melakukan jual beli gitu ya. Jadi bukan hanya teori-teori gitu ya, bukan hanya grafik-grafik, ya kan? Seperti itu bukan, tapi berupa proses aktivitas yang oleh siswa. Kemudian berikutnya 4, mempelajari capaian per fase, ya. Ini penting, nanti akan saya bagikan CP-CP, kita pelajari setiap mapel ya. Meskipun nanti Bapak Ibu saya nanti akan praktek salah satu CP tapi pada mapel IPA ya. Nanti biar Bapak Ibu bisa mengembangkan ke mapel lain ya. Nah, Bapak Ibu ini ulasan aja. Jadi tahap 1 rasional. Jadi rasional itu apa? Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran itu apa? Dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu semuanya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Karena kualitas atau output dari pendidikan kita itu dilihat dari profil pelajar Pancasila. Bukan dari nilai-nilai, bukan dari ujian nasional, udah nggak ada Bapak Ibu. Ya, tapi dia dari bagaimana profil pelajar Pancasila benar-benar dijiwai oleh semua warga ya. Warga ya semua guru, kepala sekolah dan siswanya gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi untuk rasional itu kayak gini, mengapa didik perlu belajar mata pelajaran ini? Apa fokus utamanya gitu ya? Bagaimana mapel ini berperan dalam mewujudkan profil Pancasila? Nah, Bapak Ibu ini perlu disampaikan ke siswanya itu. Jadi siswa itu tahu kenapa sih saya kok belajar IPS buat apa, gitu kan? Belajar seni buat apa? Nah, Bapak Ibu harus sampaikan dulu ini rasionalnya. Nah, juga tujuan. Ya, tujuan itu adalah kemampuan atau kompetensi yang tuju pada mata pelajaran. Tujuannya apa gitu? Tujuan dari belajar mata pelajaran tertentu ya, yang tadi disebutkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi kompetensi apa yang dimiliki oleh peserta didik gitu ya. Tahap 3 adalah karakteristiknya ya Bapak Ibu. Ini harus menjelaskan apa yang tadi berupa elemen ya. Nah, oleh karena Bapak Ibu memang seharusnya dalam kurikulum apapun Bapak Ibu harus punya background yang linier ya. Misalnya kalau ngajar matematika ya dari matematika, dari IPA ya harus dari IPA, bahasa Inggris ya bahasa Inggris, biar paham elemen-elemennya itu gitu. Ini yang diharapkan ya. Kemudian nah karakter dan elemen ya. Nah, tahap keempat capaian per fase. Ini yang nanti harus didiskusikan dengan guru-guru kelas 7, 8, dan 9 ya. Nah, ini capaiannya ya. Nanti ada kata-kata kunci ya. Oke. Nah, ini pemahaman terhadap CP itu sangat penting Bapak Ibu untuk memberikan layanan pembelajaran yang mendalam ya dan bermakna. Bapak Ibu harus paham dulu CP itu. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak paham CP-nya, maka nanti akan kemana-mana arahnya. Jadi tidak jelas, tidak fokus Bapak Ibu ya. Karena penting ini untuk siswa kita ya. Pemahaman kita terhadap apa yang dicapai menentukan cara kita untuk mencapainya. Jadi paham dulu. Jadi paham rasional, paham tujuan, dan paham karakteristik nanti bisa untuk mencapainya ya gitu. Nah, Pak Bu Nani, sebelum kita praktek analisis CP, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Bu Nani. Baik, siap Pak. Baik Bapak Ibu. Sebelum praktek ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan praktik analisis capaian pembelajaran, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar regulasi kurikulum Merdeka ataupun capaian pembelajaran. Yang jelas nanti semua CP sudah disiapkan oleh Bapak Sudarno dan akan di-share insya Allah di grup WA ya Pak ya. Ya, siap. Ya, bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar regulasi kurikulum Merdeka? Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat seputar kurikulum Merdeka ataupun CP ini. Silakan Bapak Ibu. Belum ada yang raise hand. Belum, Pak. Bapak Ibu pastikan ya sudah benar-benar paham satu
satu persepsi ya, benar-benar paham tentang CP ini. Karena ya penting, jadi mau ngajar itu awalnya harus dari sini, perencanaan pembelajaran dulu ya. Nanti diawali dengan KOSP, tapi nanti itu bagian Kurikulum dari ya, kurikulum ya nanti ya. Iya. Ya. Itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Bapak Ibu bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat seputar kurikulum merdeka dan capaian pembelajaran. Silakan Bapak Ibu tetap semangat ya di hari pertama kita masuk kerja kembali setelah liburan Idul Fitri. Belum ada Bu Nani? Belum. Jadi nanti untuk capaian pembelajaran yang akan Bapak share itu adalah CP yang terbaru ya Pak ya? Terbaru ya. Yang sudah ada mungkin tambahan-tambahan ya? Ya, sudah semua. Saya berusaha saya bagi-bagi per mapel karena memang itu banyak sekali dan bingung gitu ya. Karena sangat banyak jadi per mapel nanti. Iya, mungkin Pak Tajul Barokat mau bertanya. Biasanya Pak Tajul Barokat rajin bertanya. Pak Tajul Barokat. Baik Ibu, terima kasih. Ini mohon maaf baru buka WA. Ada jadwal dimajukan Bu ya? Iya, siap Pak. Sebenarnya bukan ingin bertanya Bu ya. Saya cuma mengusulkan atau karena ini pemahamannya harus bersifat teknis Bu. Kalau bisa dikasih LK buat kita, biar kita langsung mengerjakan Bu. Seperti itu. Jadi saya yakin ketika kita melakukan langsung mengerjakan itu dari CP, TP, KTP itu pasti akan muncul berbagai pertanyaan. Karena kita masuk ke teknis. Seperti itu Bu. Mohon izin Bu, kalau boleh panitia atau tim memberikan LK untuk kita coba kerjakan. Lalu pasti di situ insya Allah akan ditemukan beberapa pertanyaan yang membingungkan. Demikian Ibu. Terima kasih. Oke, siap Pak Tajul. Bagaimana Pak Sudarno? Ya, usulan sangat bagus ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah ini nanti kan ini namanya in, nanti ada on-nya. Jadi on-nya itu Bapak Ibu nanti akan menganalisis, memahami setiap CP Bapak Ibu. Formatnya memang belum disiapkan ya. Nanti ini aja lah intinya Bapak Ibu. CP itu Bapak Ibu analis mana yang kompetensi dan mana yang lingkup materi. Dari CP itu nanti kan itu 3 tahun. Nah, itu ada berapa TP gitu ya. Tapi besok oleh Pak Haji Totoy gitu, Pak. Itu besok ya. Kalau besok memang langsung praktek. Jadi CP-nya sekarang tadi saya sudah ketemu sama beliau. Jadi hari ini saya share CP-CP dulu. Nanti Bapak Ibu baca ya, dibaca semua pahami. Nah, besok di breakdown ke TP-TP, Pak. Besok ya. Kalau besok memang beliau akan langsung membuat TP-nya itu langsung ya. Ya, seperti itu. Karena gitu. kalau CP masih berupa umum dari pemerintah gitu ya Pak, nanti ya. tinggal dijabarkan menjadi TP gitu Pak Tajul. Betul, kemudian dijabarkan lagi menjadi ATP. Ya. Mohon izin Pak Dokter, kalau siap. memang boleh, ya LK-nya dikasih sekarang aja, nggak apa-apa. Nanti biar besok kita kuliti gitu dalam presentasi ini, Pak. Jadi besok beneran kita bedah, kita kuliti, langsung real tanya-jawab terkait permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Ya, kalau misalkan LK-nya baru dikasih besok nanti akan garing juga, Pak, karena kita nggak sempat ngerjain juga. Oke, nanti pada Bu Nani ya teman-teman, nanti WA ke Pak Haji Toto ya. Siap, Pak. Nanti sudah siap beliau kok. Nanti minta aja biar dibagikan LK-nya gitu ya. Tapi tugas saya hari ini akan saya berikan semua TP ya, semua CP ya. CP saya berikan semua, nanti dibaca. Memang langkah awalnya membaca dulu ya, membaca itu CP-nya. Baik, Pak. Makasih Pak Sudarno, luar biasa. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih Pak Tajul Barokat atas masukannya. Nanti mungkin untuk LK-nya akan diberikan oleh kami. Kami akan menghubungi dulu dengan narasumber yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi seputar regulasi kurikulum merdeka dan CP ini? Ada yang masih ragu kah? Barangkali masih dengan ragu dan sebagainya. Sekolah saya misalnya kecil dan sebagainya belum siap gitu ya.
Bapak Ibu, ada yang ragu atau masih bingung apa ini gimana gitu ya? Karena yang baru ya. Kalau yang Mungkin yang sekolah paling agak sulit itu ya Pak ya, mandiri berbagi ya. Kalau mandiri berubah masih ngikutin pemerintah. Kalau udah mandiri berbagi dia udah lebih di atasnya ya. ya, yang bukan yang mandiri berubah sudah pakai CP. Kalau Iya, cuma berbagi, gimana Bapak Ibu? Semakin jelas atau bingung kah? Diharapkan dengan pertemuan ini semakin jelas Bapak Ibu ya, satu persepsi ya. Bapak Ibu sudah satu hati untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini belum dimulai Bapak Ibu ya. Artinya mulainya itu Januari 2024, itu nasional. Sekarang Kabupaten Bogor mulai Juli ini, tahun 2023-24. Kita udah mulai semua nih, baru mulai. Jadi Bapak Ibu, baru mulai ya. Kalau yang kemarin sekolah penggerak, kemudian yang IKM-KM itu baru percobaan. Baru semua dipercoba gitu ya. Jadi Pak Menteri itu baru mencoba, tapi ternyata memang efektif dan bagus Bapak Ibu. Sehingga dibakukan tahun 2024 ya. Bapak Ibu juga jangan bingung lagi nih, kok kurikulumnya berubah-berubah. Ya emang kurikulum itu berubah, yang bagus itu memang harus berubah Pak Ibu. Tidak ada di dunia yang abadi ya. Bapak Ibu masih ingat enggak kurikulum tahun 2000 sampai 2004, hanya 4 tahun Bapak Ibu berubah yang KBK. 2004 menjadi 2006, hanya 2 tahun berubah namanya KTSP. 2006 berubah jadi 2013, itu sekitar 6 sampai 7 tahun ya berubah. Sekarang sudah tahun berapa? 2013, sekarang tahun 2023. Udah 11 tahun Bapak Ibu kurikulum kita 2013 itu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi zaman Bapak Ibu, menuntut perubahan kurikulum ya. Bu Nani, kita lanjutkan ya. Kalau memang iya, nggak ada. siap Pak, dilanjutkan saja. Tidak ada Ini Bapak pertanyaan Ibu, lagi. kita akan share screen lagi, lanjutkan ya. Nah, kita akan praktek nih. Oke, Bu ya, kita akan praktek. Maksud praktek di sini Bapak Ibu, saya akan fokus kepada salah satu mapel sesuai dengan bidang saya di bidang IPA Bapak Ibu, tapi nanti tidak mengurangi mapel lain ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk mapel-mapel lain ya. Intinya sama Bapak Ibu ya. Nih, caranya begini Bapak Ibu. Nah, ini saya mohon maaf jadi harus mapel yang sesuai dengan bidang saya waktu saya S1 dulu dan ya harus begitu memang kalau enggak ini nanti enggak pas, enggak ngerti saya. Ya, ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini satu jadi Bapak Ibu nanti tadi yang ditanyakan oleh Pak Tajul, Bapak Ibu itu harus memahami ini dulu. Jadi kalau kita buka dalam CP IPA itu Bapak Ibu, itu ada tulisan rasional seperti ini, Bapak Ibu pahami. Ada tantangan, ya, ada pola pendidikan ilmu pengetahuan IPA ya, itu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pahami dulu. Ada IPA itu aktivitas intelektual praktis. IPA berperan sangat besar dalam kehidupan ini, betul. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar metode ilmiah. Kemudian nanti ada menggunakan pemahaman sains dan keterampilan proses. Nah, Bapak Ibu harus pahami ini dulu. Jadi maksudnya itu kemana setiap mapel. Tentunya nanti kalau mapel bahasa Indonesia juga beda. Mapel IPS juga beda ya. Maksud saya ini Bapak Ibu harus pahami dulu. Jangan sampai nanti mengajar IPA itu kayak mengajar sejarah gitu. Jadi hanya, yuk anak-anak hafalkan rumus ini, ya kan? Q sama dengan MC delta T gitu ya. V sama dengan S per T. Jangan seperti itu lagi Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan penyelidikan, ya, melakukan proses. Itulah namanya metode ilmiah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dipahami dulu itu rasionalnya. Kemudian tujuan pembelajaran, ini kita bedah ya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, ternyata Bapak Ibu selama 3 tahun di SMP itu nanti, siswa itu diharapkan bisa ada 5 ini. Ya, selain proses saintifik, nih bisa benar kritis,
mengelola informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, objektif dan membangun keterkaitan ya. Selain itu Bapak Ibu, peserta didik selama 3 tahun, itu satu fase D, itu diharapkan memiliki ini, bisa mengembangkan diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1, siswa itu nanti sebelum lulus harus sudah tertarik dan ada rasa ingin tahu, gitu ya. Kemudian berperan aktif memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan, Bapak Ibu ya. Kemudian terbangun keterampilan proses inquiry, memahami ya persyaratan untuk menjadi anggota kelompok masyarakat, ya, dalam arti menjadi anggota bangsa dan dunia, Bapak Ibu, yang berkontribusi dalam permasalahan berkaitan dengan lingkungan dan sekitarnya. Mengembangkan pengetahuan pemahaman konsep IPA dan menerapkan kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi ini tujuan ini Bapak Ibu benar-benar apa ya? Tanamkan. Halo Bapak Ibu. Sudah saya mute, Pak. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan setiap mapel ini harus Bapak Ibu benar-benar tanamkan kepada siswa itu, ya. Jangan sampai gini intinya, masa orang IPA masih percaya pada tahayul gitu ya. Jangan. Ya, masa orang IPA, orang sains masih berpikirnya tidak kritis gitu ya, atau membuang sampah sembarangan, ya kan? Atau dalam konkretnya ginilah, kebersihan badan nggak terjaga, kumuh. Nah, itu bukan orang-orang IPA seperti itu, ya. Harus cermat, teliti, ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau mapel lain juga bisa, orang bahasa Indonesia misalnya. Orang bahasa Indonesia itu kan harus rapi, misalnya harus tata kalimat, ucapan, ya, kemudian ejaan dan sebagainya mungkin ya. Nah, harus menjiwai itu. Orang seni juga begitu, ya. Nah, ini kalau misalnya pada mapel-mapel yang lain ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang diharapkan dari 3 tahun ini tujuannya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk ini saya mohon maaf ke IPA terus ya, karena saya prakteknya satu nih. Misalnya dalam IPA itu Bapak Ibu ada 2 elemen utama, ada pemahaman dan keterampilan proses inquiry. Ya, nah ini yang penting, Bapak Ibu harus tahu elemennya. Nah, setiap elemen itu ada cakupan konten. Nah, selama 3 tahun itu hanya ini, makhluk hidup, zat dan sifatnya, kemudian energi dan perubahannya, serta bumi dan antariksa. Hanya ini, ya. Tapi elemennya ada 2, pemahaman IPA dan keterampilan proses, ya. Seperti ini. Nanti untuk mapel-mapel lain kita bedah ya. Bapak Ibu nanti itu tugas ya, PR aja nanti untuk dijadikan besok ya, membuat TP gitu. Nah seperti ini nih contohnya Bapak Ibu. Untuk elemen pemahaman, tuh, ini yang saya garis-garis merah ini. Jadi seperti ini, pendidik memiliki kompetensi berpikir ilmiah jika memiliki pemahaman sains. Kemampuan berpikir akan berdampak progresif terhadap ilmu pengetahuan jika seorang memiliki pemahaman bidang ilmu pengetahuan tertentu. Terus bernalar kritis, berpikir hot, memahami sains secara menyeluruh, ya, dan kemampuan berpikir sistemik, ya, seperti ini. Ini maksud dari elemen pemahaman IPA. Nah, untuk yang elemen keterampilan proses, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu dalam keterampilan proses itu disebutkan ini bernalar kritis, mampu memproses informasi baik yang kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, ya, membangun keterkaitan, berbagi informasi, menganalisis informasi. Nah, Bapak Ibu seperti ini yang harus Bapak Ibu nanti terapkan ya, karena keterampilan proses ini berupa praktikum Bapak Ibu, berupa kinerja yang harus dijiwai oleh para siswa itu, baik pendekatannya secara deduktif maupun induktif ya. Nah intinya dalam keterampilan proses itu Bapak Ibu harus mengembangkan ini. Bapak Ibu masih ingat dulu saintifik itu ya, yang 5M itu.
Jadi harus mengamati, mempertanyakan, merencanakan, kemudian melakukan penyelidikan ya, memproses analisis data, mengevaluasi dan refleksi, dan mengkomunikasikan. Jadi yang 5M dulu dikembangkan ditambah dengan satu ada refleksi ya, atau mengevaluasi gitu. Nah, sebenarnya kurikulum yang lama KUR 13 yang saintifik itu masih erat kaitannya dengan KUR Merdeka sekarang ya. Hanya sedikit lebih dipertajam gitu ya gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya contoh membreakdown. Ini Bapak Ibu. Yang barusan tadi kan panjang-panjang ya CP-nya. Nah, ternyata setelah di breakdown seperti ini, ada berapa ini? Ya. Ternyata ada beberapa tujuan. Itu nanti akan berupa CP nanti ini. Ini CP mata pelajaran IPA ya Bapak Ibu ya. Dari CP mata pelajaran IPA ini nanti dipecah lagi. Tadi yang panjang-panjang itu menjadi begini. Nih, 1, pada fase akhir D itu ada 5 ini. 1, Pak Didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda. Terus yang kedua, ada mendeskripsikan atom dan senyawa. Yang ketiga, mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup. Terus melakukan pengukuran, terus mau gerak. Nah, ini baru 5. Saya beri lagi menjadi masih banyak. Ada 6, 7, 8, 9. Nah, Bapak Ibu, IPA itu selama 3 tahun ada 9. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 9 ini 1 sampai 9 itu mana dulu yang akan diberikan di kelas 7? Apakah ini dulu klasifikasi? Boleh ataukah ini dulu yang atom? Atau yang mana dulu silahkan. Ya, jadi bukan berarti yang terakhir ini paling harus terakhir, bukan. Tapi nanti kita breakdown lagi. Nah, silahkan mana-mana ini yang kira-kira harus diberikan lebih dahulu gitu ya. Ini berarti dari IPA sudah ada 9 TP Bapak Ibu. Ini udah masuk ke TP Bapak Ibu nih. Jadi dari yang panjang tadi ternyata ada 9 TP selama 3 tahun. Nah, setiap 1 TP besar ini nanti dibuat menjadi indikator TP lagi ya. Untuk materi klasifikasi hidup itu seperti apa, untuk sifat dan zat ini bagaimana gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang keterampilan prosesnya Bapak Ibu, untuk keterampilan prosesnya yang tadi itu disampaikan, mengamati, mempertanyakan prediksi dan semuanya ini include ya dalam mengembangkan yang tadi pemahaman gitu ya, seperti itu. Ini include. Nah, oke Bapak Ibu selesai. Bu Nani selesai sudah. Oke, siap Pak. Sebenarnya hanya ini yang menjadi breakdown dari CP-CP itu yang ini intinya. Tapi besok ini akan dijelaskan oleh Pak Aji Totoy ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nani. Silakan. Baik, terima kasih pemaparan materinya Bapak Dr. Sudarno, pemaparan materi yang luar biasa. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan kembali bagi Bapak Ibu yang bertanya seputar regulasi kurikulum merdeka atau capaian pembelajaran. Dan insya Allah nanti tentang CP dari setiap mapel akan di-share melalui WA oleh Bapak Sudarno. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau dengan raise hand. Ya, ini yang hadir ada 50-an lebih ya, 50, tapi enggak ini pada pasif, enggak pada aktif. Mungkin Pak Abdullah mau bertanya. Biasanya Pak Abdullah rajin bertanya. Halo Pak Abdullah. Masih rapatkah? Iya, nih biasanya Pak Abdullah rajin bertanya nih. Oh ya, silakan Pak. Saya lagi mengamati ini baru nyampe di sekolah. Iya. Resep menyampaikan dulu resep saya gitu. Tapi belum bertanya ini. Oke, belum Pak, ada siap. Pertanyaan ya. Oke, siap Pak Abdullah. Oke, Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Silakan Ibu Nengsih Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya juga perkenalkan, saya Ibu Nengsi dari SMP Al-Minhat Taman Sari. Saya juga guru IPA. Di sini tuh ingin menanyakan untuk elemen itu kan untuk IPA ada 2, pemahaman sains sama keterampilan proses.
untuk pemahaman sains itu lebih ke kognitif, sedangkan keterampilan sainsnya itu untuk ke keterampilan ya Pak ya, praktek gitu. Ya benar-benar. Ya, Jadi Bu. nanti dari CP yang tadi banyak, ada kalau nggak salah ada 9, kita mengurutkan mana yang akan kita, di kelas 7 mana saja yang akan kita pilih. Terus kemudian nanti untuk elemennya kita tentukan, kita yang menentukan dalam tujuan pembelajarannya itu kita harus merumuskan tujuan apa yang akan dicapai dalam hal pemahaman sainsnya dan apa tujuannya dalam hal keterampilan prosesnya. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi Bu Nengsi, langsung jawab Bu ya, Bu Nani. Ya, siap Pak, silakan Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk semua mapel aja, ini kebetulan prakteknya kan IPA ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan CP yang narasinya panjang ya. Jadi peserta didik dapat gini-gini, pasti memahami apa-apa gitu ya, ada banyak. Bapak Ibu pilah-pilah dulu, jadikan 1, 2, 3. Kalau ini IPA ada 9 tadi ya, di pemahaman ada 9. Nah, setelah dapat itu, Bapak Ibu nanti diskusi, duduk bersama guru kelas 7, 8, 9, mana-mana yang akan diberikan lebih dahulu. Ya, di kelas 7 semester 1 mana, kelas 7 semester 2 mana, kelas 8 semester 1 mana, dan seterusnya sampai kelas 9 semester 2 itu yang mana-mana gitu ya, seperti itu. Nah, yang barusan 9 itu tadi adalah TP besar, Ibu, itu tujuan pembelajaran besar. Nah, kalau besok itu nanti dibuat TP-TP khusus. Kalau tadi kan TP-nya memahami klasifikasi, koma, apa tadi itu, zat dan karakteristiknya, dan ekosistem itu Bu ya, kan panjang tuh. Nah, nanti besok itu khusus. Jadi cukup menganalisis klasifikasi makhluk hidup 1 gitu Bu ya. Nah, kan banyak tuh. Nanti adalah per materi gitu. Di dalam CP itu terkandung 2, ada kompetensi, ada lingkup materi, Bu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti mana-mana yang dulu akan diberikan. Nah, Bapak Ibu mengikuti dulu yang KURT 2013 juga nggak apa-apa. Dalam buku yang dulu kan, misalnya biasanya kalau IPA itu pertama adalah pengukuran, boleh. Sains, boleh. Klasifikasi dulu adalah semester 2, ya nggak apa-apa, boleh juga gitu ya. Tapi nanti boleh beda-beda di sekolah itu. Jadi tidak ada larangan misalnya, oh kok saya di kelas 7 ini anak-anak belajarnya ini dulu, kelas sana itu dulu gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti tidak ada lagi namanya ujian bersama, itu udah hilang Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau masih ada mengadakan ujian bersama, dia nggak paham KUR Merdeka itu. Nah, kan bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu, kalau kurikulum 2013 dan ke sana itu adalah standarisasi, ada standar. Kalau kurikulum Merdeka itu non standarisasi. Bapak Ibu gitu ya. Nanti juga pakai KKTP mengevaluasinya ya. Kemarin kan udah pelatihan KKTP ya, Bu Nani ya. Sudah Pak. Ya. Iya, jadi pakai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti mungkin besok Pak Haji Toto juga akan mengulas lebih mendalam lagi ya tentang KKTP itu biar sinkron nanti. Kalau udah dibuat TP-nya udah muncul ini, ya kan? Nah, nanti kan setelah TP dibuat akan buat dulu namanya IKTP kan, indikator ketercapaian tujuan itu untuk bisa dibuat KKTP gitu ya. Begitu. Itu Bu Nengsi. Paham Bu Nengsi? Ya, bagaimana Bu Nengsi? Ada lagi pertanyaan mungkin? Sebelumnya masih sudah kan sebelumnya waktu itu pernah mengikuti pelatihan IKM di Megamendung ya Bu ya. Jadi udah ada sedikit gambaran. Tinggal nanti aplikasinya itu istilahnya tinggal actionnya dengan nanti seperti besok kan kita langsung melatih mencoba menyusun CP-nya gitu ya Pak ya. Ya betul. Dan yang kita bahas ini hari ini untuk intrakurikulernya ya Pak ya. Iya, hanya 1 dulu. Nanti ya. dari terakhir proyeknya. Nanti beda lagi modul proyek. Iya. Terus ini Pak, kalau
kita kan mandiri berubah. Berarti kita untuk bulan Mei ini menyusun CP untuk kelas 7 semester 1 apa, semester 2 apa, kelas 8 semester 1. Nah, walaupun yang akan diimplementasikan cuma kelas 7, tapi tetap harus disusun sampai kelas 9 ya Pak? Iya, nanti akan diikuti oleh siswa itu, Bu. Jadi kita menyusun itu untuk siswa kelas 7 itu, Bu. Nanti kelas 7 itu lanjut begitu kelas 8, mana yang dipetakan, kelas 9 mana. Pakai gitu. CP yang udah dipetakan itu lagi. Iya, betul. Nanti dia naik ke kelas 9, dia ngikutin peta yang dari awal itu. Iya, makanya tidak bisa dimulai di kelas 8. Kalau kelas 9 nggak bisa. Harus satu fase, Bu. Jadi kelas 7 berkelanjutan. Iya, gitu. Yang kita susun sekarang ini sudah harus benar-benar matang, tidak boleh berubah-berubah lagi karena akan diimplementasikan 3 tahun ke depan gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalaupun berubah, misalnya sudah diberikan di semester 7, kelas 7 semester 1 jangan diberikan lagi nanti di kelas 8 gitu. Kelas semester 2, kelas 8. Jadi jangan tumpang tindih nanti gitu. Boleh sih Bu, misalnya gini, misalnya TP di kelas 7 semester 1 belum tuntas nih karena memang nggak mencapai KKTP. Berarti kan tagihan ya, berupa tagihan. Nanti dia bisa naik misalnya ke kelas 8 misalnya, silahkan aja, tapi tetap ada tagihan tuh. Mana-mana yang belum, setiap anak kan beda-beda gitu ya. Gitu, Bu. Ya, Bu Nengsi, seperti itu. Ya, bagaimana Bu Nengsi Kumalasari? Ada pertanyaan lagi? Masih boleh, Bu? Boleh, ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, silakan aja. Ya, mumpung yang lain nggak bertanya. Ini, Pak, saya pernah waktu itu mendengar pertanyaan kalau misalnya kita mau mengkolaborasikan, misalnya integrated learning, mengintegrasikan misalnya materi biologi, fisika, sama kimianya dalam satu tema. Kemudian ada materi itu yang kelas 9. Karena kita mau keterkaitan satu sama lain. Nah, itu dia ada materi kelas 9. Nah, katanya di kurikulum Merdeka, walaupun dia ada di kelas 9, misalnya materi tersebut, tapi karena berkaitan dengan materi kelas 7, kita bebas untuk menyampaikannya ya Pak ya. Tinggal nanti dibikin recordnya agar materi itu sudah diberikan, tidak diulang lagi di kelas 9. Iya, jadi nanti kalau waktu menyusun ATP, Bu, besok kan buat TP tuh. Misalnya ada 30 TP gitu misalnya ya, terbentuk ya. Dalam IPA terbentuk 30 TP. Nanti misalnya 30 itu kalau misalnya dibagi, kan ada 6 semester tuh, mau 5-5 gitu ya. Dengan 5-5 TP, 5-7 semester 1, 5-7 semester 2, dan seterusnya kan 30. Nah, setelah terbentuk itu, TP-TP itu, nanti Bapak Ibu ini kan mana dulu yang harus didulukan, itu namanya ATP, Bu, namanya alur. Jadi alurnya itu nanti mana dulu. Nanti ada jam-jamnya gitu, misalnya untuk materi zat dan wujudnya sekian jam gitu kan. Untuk ini itu namanya ATP, Bu, nanti. Itu membuat ATP itu. ATP itu mirip-mirip dengan program tahunan lah, semester ya, tapi fase gitu, seperti itu. Nah, nanti intinya kalau menyusun, karena nanti kan dibagi yang ekstra yang kokurikulernya kan ada profil pelajar Pancasila. Nah, IPA itu dari 5 biasanya 1 jam hilang, Bu. 1 jam buat kokurikuler, ya nanti yang 4 jam buat yang tadi itu gitu. Itu. Ya, Bu. Nah, besok ya, Bu ya. Besok kan praktek tuh pembuatan ATP. Nanti jelas nanti. Tapi nanti dalam praktek itu nggak boleh memaksakan. Misalnya kelas SMP A, B, C, sama D itu sama. Misalnya kelas 7 ini nggak boleh. Jadi harus itu mah tergantung kesepakatan dari MGMP di sekolah itu. Gitu. Tapi kalau mau sama karena hampir mirip nih, misalnya hampir mirip karena siswanya juga kemampuan bersama, ya boleh, nggak apa-apa. Ini MGMP kabupaten misalnya gitu, nggak apa-apa. Tapi intinya tidak boleh ada pemaksaan harus materi ini diajarkan di kelasnya, itu jangan, gitu. Nggak boleh seperti itu. Gitu. Nanti kita, setelah itu merencanakan selesai, baru nanti pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nanti pelaksanaannya ya, gitu. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan lain pelaksanaan ya, gitu. Gitu. Baik, Pak.
Oke, silakan lagi Bapak Ibu yang masih bingung. Ayo silakan. Ya, terima kasih Bu Nengsi Kumalasari dari SMP Al-Minhaj Tamanthari atas pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Iya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan bisa raise hand. Oke, Ibu Siti Khadijah. Silakan kepada Ibu Siti Khadijah. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, punten saya mau tanya, untuk sekolah saya kan kebetulan tahun ini baru daftar IKM. Nah, kami baru memulai pada mandiri belajar. Yang ingin saya tanyakan, kalau di mandiri belajar, apakah kita tetap strukturnya menggunakan kurikulum 2013 seperti KD dan yang lain-lain, apakah kita mengikuti IKM menggunakan TP, ATP, dan seterusnya? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bu Siti Khadijah, kemarin kan udah ada info ya dari dinas ya. Iya. Untuk Kabupaten Bogor itu harus wajib mandiri berubah. Itu masih belajar ya. Kemarin suruh merubah itu. Harus dirubah, Bu. Belum dirubah ya, Bu, oleh kepala sekolahnya? Belum, Pak. Walah, udah tutup. Coba Bapak Ibu, Ibu ini sampaikan kepada kepala sekolah, terus nanti hubungi distrik ya, Iya, Pak. kurikulum Bu Susi ya, atau Bapak Ibu ngerubahnya sendiri. Tapi udah telat kemarin ya. Terakhir tuh tanggal berapa kemarin Bu Nani? Tutupan. Saya soalnya daftarnya tahun kemarin sih ya Pak ya, saya nggak hafal ini. Kemarin tuh terlambat, diperpanjang lagi terus, dan dihimbau, diharapkan. Kemarin dari pengawasnya nggak nyampaikan ya? Enggak, Pak. Belum ada infonya. Walah, itu kan harusnya Bapak Ibu yang di Bogor terutama semuanya wajib yang pilihan nomor 2. Harus mandiri yang berubah. Kalau belajar lagi pakai kur 13, ya tapi nggak apa-apa. Ya nanti berarti Bapak Ibu pakai kurikulum. Baru 2 tahun lagi ya Pak, ke mandiri berubah dari mandiri belajar. Nanti lama lagi ya. Ya itu kalau coba nanti, tapi nanti kan gini Bapak Ibu, jadi melaksanakan sekarang ini modelnya lain, jadi menyelenggarakan pendidikan itu nanti ada SK, IKM itu nanti di Kemdikbud dari Puskurjar mendapatkan SK, jadi siapa yang melaksanakan IKM tahap 1, 2, dan 3 gitu. Bapak Ibu nanti tahap 1 ya pakai kur 13 lagi gitu. Ya nanti tahun depan lagi aja, tahun depan lagi pakai CP gitu. Oh, berarti untuk tahun ini masih seperti Kurtilas ya Pak ya administrasinya? Ya karena pilihan kepala sekolahnya begitu. Harusnya ketinggalan itu info. Nggak bisa nyusul lagi itu ya Pak Sudarno ya? Ya udah tutup ya. Nah, sistem ya gimana ya? Coba nanti apa ada perpanjangan lagi apa enggak. Tapi nanti yang jelas di bulan Juni ya, sebelum Juli ada SK penetapan sekolah-sekolah pelaksana IKM gitu. Oh ya, iya Pak. Kalau ada SK ya secara resmi Bapak Ibu itu yang diakui pemerintah melaksanakan IKM. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah memulai duluan dengan kur 13 ya lebih bagus nih kepada anak. Cuma masalahnya nggak diakui sama pemerintah gitu. Kan nggak tetap kan ada SK gitu. Iya. Paling gitu Bu Siti Khadijah. Baik Bapak, nanti saya sampaikan ke kepala sekolahnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya, mungkin kepala sekolahnya bisa koordinasi dengan pengawas lagi ya Pak ya. Iya. Sudah lama itu diperpanjang kemarin, sudah diimbau untuk mengganti pilihan 1 ke pilihan 2 semua gitu. Ya, terima kasih Bu Siti Khadijah dari SMP Citranusa atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, saya persilakan bisa dengan mengirimkan pertanyaan dengan raise hand ataupun melalui via kolom chat. Ya, Bapak Ibu bisa bertanya seputar regulasi dari kurikulum Merdeka dan satu lagi yaitu seputar capaian pembelajaran. Silakan Bapak Ibu yang bertanya bisa dengan raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ibu masih boleh bertanya? Oh, boleh. Silakan Bu Nengsi Kumalasari.
Iya, maaf ya, aku agak sedikit banyak bertanya karena banyak belum pahamnya. Ini Baik, Ibu. Pak, ya Pak mau bertanya, kira-kira mulai kapan ya kita harus sudah mulai bersiap-siap dalam mempersiapkan kurikulum yang baru ini menjelang tahun ajaran baru? Oke. Ya, persiapannya dari sekarang, Bu, harus sudah siap. Harus siap dari sekarang, ini harus siap. Jadi Bapak Ibu seharusnya sebelum pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu sebelum mengajar itu harus sudah siap itu modul ajarnya. Modul project sudah siap. Diawali dari KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Itu nanti kalau KOSP itu memuat ada jadwal, ada semualah lengkap di situ. Ada kriteria kelulusan dan sebagainya, termasuk profil pelajar Pancasila. Jadi KOSP-nya seharusnya sudah disusun di bulan Juni ini, Juni apa Juli gitu ya, sudah selesai harusnya. Dan Bapak Ibu harus sudah siap perencanaannya dulu. Kalau perencanaan itu hanya itu Bapak Ibu yang sampaikan ini, yaitu pertama analisis CP, memahami CP, kemudian membuat TP, terus menyusun ATP, modul ajar, modul project itu. Kalau 5 itu sudah Bapak Ibu siapkan semua, berarti siap, itu senjatanya. Kita mencangkul ya itu senjatanya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pas tahun ajaran baru langsung masuk kelas, ujuk-ujuk, ya itu mah kayak cara dulu lagi gitu. Nanti nggak ada bedanya. Nah, nanti kita baru pelatihan, namanya pelatihan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya sama mungkin menerapkan budaya positif, kepembelajaran sosial emosional gitu yang seperti itu, ada coaching dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Ya itu menanti ambil berjalan. Yang penting sekarang untuk perangkatnya disiapkan sesegera mungkin gitu. Nah, sekolah-sekolah bisa memanggil para pengawas melakukan IHT gitu. Bisa juga Bu, silakan aja. Dipimpin oleh kepala sekolahnya gitu. Itu Bu Nengsi. Ya, bagaimana Bu Nengsi? Jadi ya untuk mempersiapkannya dimulai dari CP, TP, ATP, modul ajar, dan modul P5-nya nanti, modul project. Ya. Dan mungkin dalam kegiatan kita pelatihan sampai 4 hari ke depan itu akan kita dapatkan. Kalaupun nanti kurang memahami, bisa kerjasama dengan pengawas untuk memberikan pendampingan ketika dalam workshop akademik di sekolahnya. Atau bisa juga melihat contohnya di platform Merdeka Mengajar. Modul ajar dan modul P5 ada di sana, di platform Merdeka Mengajar, PMM. Ya, betul. Ya, di PMM lupa tadi ya. Ya, itu silahkan. Ya, insya Allah sudah lebih paham. Terima kasih Bu Nani. Ya, sama-sama Bu Nengsi Kumalasari atas pertanyaan luar biasanya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Selain Bu Nengsi dan Bu Siti Khadijah yang sudah banyak bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Semangat ya Bapak Ibu, di hari pertama kita kembali masuk kerja 2 Mei 2023. Ya, saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada mungkin nanti langsung closing statement dari Pak Sudarno ya Pak Sudarno ya. Siap. Baik Bapak Ibu, saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu seputar regulasi kurikulum merdeka dan CP, capaian pembelajaran. Jangan disia-siakan Bapak Ibu kesempatannya, saya hitung sampai 5. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Pak Sudarno. Baik, mungkin ada closing statement dari Bapak Sudarno untuk pelatihan kita pada hari ini tentang perencanaan pembelajaran. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Nani dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pelatihan ini. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini Bapak Ibu sama persepsi Bapak Ibu ya, sudah tidak bingung lagi nanti selama 4 hari ini benar-benar Bapak Ibu mendapatkan pembekalan yang utuh ya tentang kurikulum merdeka. Jadi dalam melaksanakan kurikulum merdeka itu Bapak Ibu harus paham dulu dari perencanaannya dulu. Yang diawali tadi merancang itu dari memahami dan menganalisis CP setiap mapel,
Dilanjutkan dengan menyusun TP, membuat TP. TP diambil dari CP-CP yang sudah ada. Setelah itu nanti baru dibuat ATP, alurnya ada jam-jam itu diurutkan. Baru setelah itu membuat namanya modul ajar dan modul project, ya seperti itu. Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap mengikuti pelatihan ini sampai 4 hari. Insya Allah nggak ada ruginya Bapak Ibu ya, akan banyak manfaatnya ya, karena sekarang pemerintah tidak ada lagi mengadakan pelatihan secara luring, dinas juga nggak ada. Adanya cuma daring seperti ini, dan Bapak Ibu memang betul harus banyak belajar di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu lagi nanti di event-event berikutnya. Sekian dari saya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sudarno MPD atas pemaparan materi yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara saya tutup, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk on cam, saya akan mengadakan sesi foto bersama. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan on cam, saya akan mengadakan sesi foto bersama sebelum kegiatan akan kita tutup. Di sini ada 3 slide, saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang berada di slide kedua, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya on cam. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang di slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berada di slide ketiga, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya on cam. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, demikianlah pelatihan perencanaan pembelajaran hari pertama kita. Sampai bertemu kembali ke perencanaan pembelajaran, pelatihan perencanaan pembelajaran hari kedua, 3, dan 4. Hari ini hari ke-1, kita masih akan sampai bersama 4 hari ke depan. Demikian pelatihan perencanaan pembelajaran hari ke-1, saya Nanik Desimiati MPD, selaku pengurus Forum Komunikasi MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kehadirannya. Izin lab. Terima kasih Pak Dano. Terima kasih Bapak Ibu.